Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat untuk melaksanakan kuliah ketenagakerjaan pada pagi hari ini. Baiklah, saya Zakiatul Husna sebagai moderator dari kelompok 4. Kami akan menyampaikan kepada Saudara Taufik untuk menyampaikan materi poin pertama. Kepada Saudara dipersilahkan. Ya. Baiklah, saya Taufik Hidayat, NIM 3211973. Pengangguran adalah salah satu masalah dalam ketenagakerjaan yang dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia. Titik pengangguran dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi banyak faktor pula. Besar merupakan salah satu faktor yang menimbulkan pengangguran karena jumlah angkatan kerja yang meningkat tiap tahunnya. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah terima pekerjaan tetapi belum. Presentasi dari saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Taufik Hidayat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sidi. Baiklah, saya Yondira, NIM 3219074 akan melanjutkan penjelasan yaitu macam pengangguran. Yang pertama yaitu berdasarkan jam kerja. Berdasarkan jam kerja menjadi 3, yaitu pengangguran terselubung, setengah menganggur, dan pengangguran terbuka. Tenaga kerja tertentu dan setengah menganggur merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 30. Pengangguran terbuka ialah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Mediana Sabila Putri, NIM 3219075 akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. Yang kedua, pengangguran konjunktural.
Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang atau naik turunnya kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan curah ekonomi dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mediana Salsabila Putri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nola Adila. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, saya Nola Adila akan melanjutkan materi tentang berdasarkan penyebab terjadinya. Yang D ialah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Yang E, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin. Contoh, sebelum ada penggiling padi, orang yang berprofesi sebagai penumbuk padi bekerja. Setelah ada mesin, penggiling padi menjadi mereka tidak bekerja lagi. Yang F, pengangguran politisis. Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak mengakibatkan pengangguran. Yang G, pengangguran deflator. Pengangguran deflator ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Sebaiknya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nola Adila. Kita lanjut ke materi poin B yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah Rahmadini. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, saya Indah Rahmadini, NIM 321907 akan melanjutkan poin B, perubahan permintaan pengangguran dan penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Permintaan tenaga kerja didasarkan dari permintaan produsen terhadap input tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi. Produsen mempekerjakan seseorang dalam rangka membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Apabila permintaan konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi meningkat, maka pengusaha terdorong untuk meningkatkan produksinya melalui penambahan input, termasuk input tenaga kerja. Selama manfaat dari penambahan produksi tersebut lebih tinggi dari tambahan biaya karena penambahan input. Dengan kata lain, peningkatan permintaan tenaga kerja oleh produsen tergantung dari peningkatan permintaan barang dan jasa oleh konsumen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indah. Materi selanjutnya akan disambung oleh Saudari Aisyah. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, saya Aisyah Hijriah 321907 sampai oleh Saudari Indah. Timbangan tenaga kerja adalah kondisi yang menggambarkan adanya kesesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kondisi keseimbangan dalam pasar tenaga kerja mencirikan tidak adanya faktor produksi tenaga kerja yang menganggur atau yang sering disebut dengan kondisi full employment. Akan tetapi, pengangguran senantiasa wujud dalam perekonomian, yang menggambarkan gagalnya tenaga kerja mencapai keseimbangan. Kegagalan pasar tenaga kerja menuju titik keseimbangan ditentukan oleh banyak faktor. Sekian materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aisyah Hijriah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahma Andriani. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Aisyah. Di antaranya, karena sektor-sektor produksi memiliki daya serap atau permintaan tenaga kerja yang rendah, sementara penawaran tenaga kerja terus bertambah karena adanya pertambahan angkatan kerja dan migrasi sehingga terjadi pengangguran. Terdapat 3 faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Yang kedua, pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahma Andriani. Selanjutnya akan disambung oleh Saudari Devita Lingatiwi. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, saya Devita Lingga Pratiwi, NIM 3219080. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Rama Andriani. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia poros dari roda pembangunan dan perekonomian. Tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan dan bekerja secara produktif dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan penggunaan tenaga kerja dibutuhkan dalam pemanfaatan maksimal dari tenaga kerja sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi. Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya pendidikan, angkatan kerja, upah, tenaga kerja, dan sosial ekonomi. Sekian. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Devita Lingga Pratiwi. Selanjutnya akan disambung oleh Saudara Yoga Ardiansyah. Kepada Saudara dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya Yoga Ardiansyah, 3219081 akan menjelaskan lanjutan materi dari Saudari Devita, yaitu tenaga kerja adalah angkatan kerja berusia dewasa yang mendapatkan pekerjaan dan sedang bekerja. Mendapatkan pekerjaan berarti akan bekerja dan menghasilkan output. Output dan tenaga kerja memiliki hubungan erat. Ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka jumlah tenaga kerja tetap juga akan naik. Tenaga kerja yang belum mampu memenuhi angkatan kerja berdampak pada pertambahan pengangguran. Pengangguran inilah yang mengurangi kontribusi pertumbuhan ekonomi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.